Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur DH. Kembali kita bertemu di Dapur DH dengan menu baru ala Dapur DH. Kali ini yang akan kita buat adalah kue dadar ala Dapur DH. Kenapa kue dadar yang akan kita buat, sahabat Dapur DH? Karena video yang lalu kita sudah mempraktekkan cara membuat luo atau unti ala Dapur DH. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan luo atau unti yang sudah kita buat ini untuk membuat kue dadar. Ya, apa saja nanti makanan atau cemilan yang bisa kita isi dengan luo atau inti ini, kita dari Dapur DH akan mempraktekkan cara membuat makanan yang ada isi luo atau unti ini. Yang pertama, kita akan membuat kue dadar ala Dapur DH. Apa saja yang dibutuhkan bahan untuk kue dadar yang praktis dari Dapur DH ini, sahabat? Yuk kita lihat satu persatu ya. Ini kita butuh di sini tepung terigu. Kami memakai tepung terigu segitiga biru. Ini setara dengan 125 gram atau 10 sendok makan penuh. Ini kalau disendokkan 125 gram. Kemudian kita butuh garam 1 sendok teh. Ini santan kental 100 cc ya, 100 ml. Kemudian air secukupnya, dan saya gunakan di sini pasta pandan. Ya, dan ini adalah unti atau luo yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita akan isi kue dadarnya dengan luo atau unti ala Dapur DH ya, sahabat. Baiklah sahabat Dapur DH, bagaimana cara pembuatan kue dadar ala Dapur DH ini? Yuk kita saksikan bersama. Kali ini kita akan mengaduk bahan dasar dari kulit kue dadar. Ini kita singkirin dulu. Tepungnya, tepung segitiga biru, kita masukkan garam ya. Kita aduk rata garam. Kemudian kita masukkan santan kental. Kita di sini tidak menggunakan telur ya sahabat, cukup menggunakan santan kental. Kemudian kita masukkan esen pandan atau pasta pandannya secukupnya. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit. Untuk warna pasta pandan, warnanya sesuai selera kita, mau hijaunya lebih gelap atau terang, sesuai dengan selera kita ya sahabat. Kenapa kita menggunakan santan? Supaya adonan atau kulit dari kue dadar ini nantinya lembut walaupun tanpa telur.
Kita aduk sampai bintilan bulat-bulat dari tepung ini rata semuanya. Jadi bahan pembuatan kue dadar ala dapur DH ini mudah sekali, hanya dengan tepung, santan kental, garam, dan pasta pandan. Baiklah sahabat, kita tunggu adonan ini sampai merata semuanya. Nanti kita akan kembali untuk membuat kulit dadarnya. Baik sahabat, kita aduk sampai tepung ini semuanya merata dengan air. Sahabat dapur DH, ini adonan untuk membuat kulit dadar ala dapur DH sudah selesai. Kita akan membuat kulit, lalu mengisi kue dadarnya dengan unti atau luo ala dapur DH. Yuk kita buat kulit dadar ya sahabat. Buat kulit dadar. Nah, ini kita angkat, udah matang. Kita tumpuk dulu. Kita akan buat satu lagi. Jadi, kita tambah sedikit minyak sayur. Ini kita lakukan sampai adonan kulitnya habis ya sahabat. Ya, setelah isinya masak, langsung kita isi ya sahabat kulitnya. Setelah kulitnya langsung kita isi dengan luo atau unti ala dapur DH. Langsung kita buat dadarnya, langsung kita gulung. Nah, ini juga sudah masak, kita pindahkan ke sini. Nah, kita akan masak satu lagi. Kita kasih minyak sayur. Yang baru masak tadi sahabat, kita isi lagi dengan unti atau luo. Isinya tergantung selera ya, kita padatkan ya sahabat. Dan begitu seterusnya sampai adonan dadar kita habis. Oke sahabat, kita lanjutkan membuat kulit dadar dan mengisinya untuk kita nikmati bersama. Sahabat dapur DH, selesai sudah kita memasak kue dadar ala dapur DH. Ini ya, silahkan dilihat. Kulit dadarnya lembut, tidak amis karena tidak pakai telur ya. Nah,
Ini silahkan praktekkan ya sahabat dapur DH, karena membuatnya simple dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Baiklah sahabat, tunggu kami setiap hari di dapur DH dengan menu-menu yang berbeda tentunya. Jangan lupa like, subscribe, serta di-share, dan kami selalu menunggu komentar dari sahabat dapur DH. Terima kasih sahabat atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.